Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin di part pertama, yaitu terkait dengan rangkuman materi pokok soal untuk persiapan ujian P3K maupun CPNS perawat di tahun 2023. Nah, kalau kemarin di part pertama kita bahas seputar materi pokoknya untuk teman-teman di JF perawat terampil, maka kali ini kita akan bahas seputar materi pokok JF perawat ahli pertama. Nah, kalau kemarin itu ya di JF perawat terampil itu cuma ada 19 poin ya. Nah, kalau di JF perawat ahli pertama itu lebih banyak ya, yaitu kalau kita rangkumkan itu ada sekitar 31 poin teman-teman. Ini sebagai pegangan ataupun bisa dijadikan patokan untuk teman-teman mencari ataupun search ya, googling lebih banyak terkait dengan materi-materi ini ya. Oke teman-teman, nah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu yaitu ada materi komunikasi terapeutik dan komunikasi dengan klien. Nah, komunikasi terapeutik itu adalah bahasan seperti bahasan wajib ya untuk soal-soal keperawatan, baik itu pas kita kuliah ya, baik di UTS, UAS, UKOM maupun kali ini di P3K ataupun CPNS ya. Nah, komunikasi terapeutik itu biasanya membahas apa aja, yaitu yang sering keluar terkait dengan fase-fasenya ya, mulai dari fase prainteraksi, kemudian orientasi, fase kerja dan juga terminasi ya. Ini apalagi teman-teman di JF perawat ahli pertama itu biasanya yang ditonjolkan itu adalah teori-teorinya, maka teman-teman wajib sekali untuk menggali teori-teori terkait dengan materi pokok ini ya. Selain tadi ada fase-fase, juga ada ini teman-teman, ada tugas perawat itu ketika berkomunikasi dengan klien itu nanti apa saja ya. Kemudian juga ada sikap kita ketika berkomunikasi dengan klien, baik itu verbal maupun non verbal, itu perlu kita gali juga ya, itu terkait dengan komunikasi terapeutik. Kemudian yang kedua adalah support kepatuhan dan fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan. Nah, ini biasanya berkaitan juga dengan tahapan berduka teman-teman ya. Tahapan berduka silakan teman-teman bisa gali lebih lanjutnya. Nah, nantinya kaitannya juga dengan rasa empati, rasa simpati ya, nanti kita dalam mendukung ataupun menyupport perawatan pasien, terutama pada kondisi-kondisi yang urgent ya, kondisi-kondisi kehilangan ataupun berduka. Nah, ini kita ingatkan kembali, harus kita pertimbangkan dengan kebudayaan ataupun keyakinan klien maupun keluarga klien ya, untuk menyupport kepatuhan dalam kondisi kehilangan ataupun berduka. Kemudian yang ketiga yaitu ada konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter ya. Ini peran kita sebagai konsultan ya, baik itu terkait dengan masalah keperawatan maupun tindakan keperawatan, itu kita bisa menjadi konsultannya pasien maupun keluarga pasien ya. Dan juga kita tidak lepas dengan kolaborasi dengan dokter ya, selain dokter juga dengan tenaga kesehatan lainnya ya, selain dokter mungkin dari farmakologi, dari radiologi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada kemampuan sukarelawan dalam masalah kesehatan masyarakat. Nah, kalau mungkin di kasus tahun-tahun kemarin itu kita sebagai garda terdepan ya dalam mengatasi ataupun mendampingi pasiennya untuk masalah-masalah keperawatan seperti yang tahun-tahun kemarin itu terkait dengan COVID ya, masalah-masalah penyakit menular ataupun yang sedang mewabah ataupun KLB ya, itu kita bisa menjadi sukarelawan ya dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Itu contohnya. Kemudian yang kelima itu ada evaluasi tindakan keperawatan pada individu ya. Nah, evaluasi ini wajib ya, ketika kita telah memberikan tindakan keperawatan otomatis kita juga harus mengevaluasi dari hasil tindakan yang telah kita berikan.
Kemudian yang keenam ada pendokumentasian tindakan keperawatan, baik itu pengkajian keperawatan dasar maupun lanjutan ya. Nah, kalau di pendokumentasian teman-teman biasanya yang muncul itu soal-soal terkait dengan kalau teori-teori ya, misalkan seperti urutan pendokumentasian, baik itu dari pengkajian ya sampai evaluasi itu urutannya apa aja dan itu menurut teori siapa. Itu pernah ditanyakan di soal CPNS atau P3K yaitu untuk teman-teman dari perawat ahli pertama. Kemudian selain itu juga ada terkait dokumentasi itu terkait dengan letak-letaknya ya. Kemudian ada juga cara pendokumentasiannya seperti apa dan juga model pendokumentasiannya seperti yang problem oriented record, search oriented record dan lain sebagainya. Itu teman-teman wajib kepoin juga ya terkait dengan teori dokumentasi keperawatan. Kemudian yang ketujuh yaitu terkait kajian keperawatan dasar pada masyarakat ya. Ini mungkin lebih ke riwayat kesehatan masyarakat ataupun masalah kesehatan yang ada di masyarakat nanti apa aja gitu ya. Itu kajian keperawatan dasar. Kemudian ada yang kedelapan yaitu konsultasi data keperawatan. Nah, ini kita nanti bertugas untuk memeriksa kebenaran dari hasil pengkajian yang telah dilakukan. Itu konsultasi data keperawatan. Kemudian ada yang kesembilan yaitu terkait dengan diagnosis keperawatan, prioritas diagnosis keperawatan dan juga masalah keperawatan ya. Tentunya ini hal ya atau salah satu poin yang paling menonjol di soal-soal teman-teman JF perawat ahli pertama ya. Ini terkait dengan diagnosis ya. Ini tentunya untuk diagnosis keperawatan itu pasti menyesuaikan dengan masalah ataupun yang pertama itu ya dari data-data baik itu subjektif maupun objektif. Nah, teman-teman itu juga harus pegang ya selalu data objektif dan subjektif dan nantinya dianalisis mana yang menjadi keluhan utama ataupun masalah utama klien yang nantinya teman-teman apa nih diagnosis keperawatan ataupun prioritas mana yang perlu dilakukan oleh kita terlebih dahulu. Itu terkait dengan diagnosis maupun masalah keperawatan yang nantinya bisa diprioritaskan. Kemudian yang ke-10 ada rencana tindakan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan juga masyarakat. Ya, ini juga menyesuaikan dari data-data yang telah didapatkan, kemudian diagnosanya apa, lalu kita tentukan rencananya. Selanjutnya adalah nomor 11 intervensi keperawatan spesifik yang kompleks. Ini kaitannya juga untuk gimana caranya mencapai hasil yang diharapkan ya dengan tindakan-tindakan keperawatan yang akan kita lakukan. Kemudian nomor 12 yaitu terkait dengan perawatan luka. Nah, perawatan luka itu mulai dari kita siapkan pasiennya ya, dari persiapan pasien, alat-alatnya, obat-obatannya ya, kemudian gimana cara perawatan luka ya, atau ini mungkin berhubungan dengan SOP itu bahasa mudahnya ya. Teman-teman pelajari SOP perawatan luka itu agar lebih mudah ini ya, kita lebih mudah memahami terkait dengan perawatan luka itu dari SOP-nya. Kemudian nomor 13 ada rehabilitasi mental, spiritual dan hospitalisasi ya. Ini kalau rehabilitasi artinya ada proses pemulihan ya, pemulihan secara mental dan juga spiritual. Biasanya ini pada pasien-pasien dengan nih ya kecanduan narkoba, narkotika ya kayak gitu. Ini untuk rehabilitasi. Nanti soal-soalnya mungkin bisa dari obat-obatannya ataupun intervensi yang akan kita berikan. Kemudian nomor 14 yaitu masalah adaptasi dalam hospitalisasi. Nah, kalau ada yang namanya hospitalisasi ya, apalagi adaptasi itu biasanya kaitannya dengan keperawatan anak ya. Nah, ini juga penting teman-teman pelajari gimana caranya kita memberikan perawatan pada anak dimana dengan karakter anak yang dia takut untuk dirawat. Itu adalah terkait dengan hospitalisasi. Nomor 15 yaitu case finding. Nah, case finding ini berkaitan dengan deteksi dini ataupun penemuan kasus ya, baik di rumah sakit,
puskesmas maupun di masyarakat. Itu bisa berhubungan dengan ini juga ya, dengan penemuan kasus misalkan KLB ya, kejadian luar biasa maupun yang wabah, dimasukkan dalam soal-soal terkait dengan case finding. Nah, teman-teman silakan pelajari lagi terkait teori-teori ini ya. Kemudian nomor 16 yaitu pendidikan kesehatan pada individu, kelompok, dan juga masyarakat. Ini tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan ataupun keperluan dari individu, kelompok, maupun masyarakat ya. Tentunya terkait dengan masalah kesehatan yang terjadi pada mereka. Kemudian nomor 17 yaitu tindakan keperawatan gawat darurat, bencana, maupun kritikal ya. Ini lebih mudahnya kita juga harus menggali ya seputar keperawatan gawat darurat atau GADAR ya. Oke, lanjut ke 18 yaitu terapi komplementer ataupun holistik. Nah, ini temannya dari terapi farmakologi ya, pendampingan dari terapi farmakologi. Kita bisa menerapkan terapi komplementer ataupun holistik pada pasien yang bisa dilakukan di tidak hanya di rumah ya, bisa di fasilitas pelayanan kesehatan pun bisa kita berikan. Ini terkait dengan terapi komplementer. Kemudian nomor 19 yaitu intervensi pembedahan baik di tahap pre, intra maupun post operasi. Ya, intervensi itu juga sama ya, itu menyesuaikan kebutuhan klien juga. Kemudian nomor 20, tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, kebersihan diri, serta kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu yang pasti muncul ya di soal itu ya. Mulai dari kalau misalkan kita sering dengar itu istilah prioritas yang dilayani oleh kita ya, salah satunya mungkin kalau di GADAR itu ya kebutuhan airway, breathing, sirkulasi ya. Nah, ini juga sama ya, ini di bawahnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini kita mungkin kalau di perkuliahan itu di semester awal ya kita pelajari ini, akan tetapi ini akan dibawa secara terus-menerus ya, itu di soal-soal keperawatan. Jadi teman-teman wajib menggali juga terkait dengan teori pemenuhan kebutuhan dasar ya, itu terkait dengan tindakan keperawatannya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 21 yaitu tumbuh kembang pada individu. Ini berfokus mungkinnya lebih di keperawatan anak. Kemudian ada yang ke-22 yaitu kontrol infeksi pada keluarga. Nah, ini ya artinya kita wajib mencegah ataupun mengendalikan infeksi ya, mulai dari keluarga ya ataupun individu di masyarakat juga ya. Jadi kita bisa mencegah dan mengendalikan infeksi. Nah, yang ke-23 yaitu manajemen surveillance HIS. Nanti ini kaitannya dengan pengumpulan data, kemudian data-data tersebut dianalisis, lalu kita interpretasi data tersebut sampai nantinya dievaluasi terkait dengan masalah kesehatan. Ya, ini juga termasuk ke masalah infeksi ya. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian ada peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar. Ini pun sama ya, kita mencegah terjadinya penularan infeksi dengan menerapkan beberapa kewaspadaan standar ya. Kemudian ada nomor 25 itu investigasi dan deteksi dini. Nanti kaitannya dengan deteksi dini penyakit menular ya. Kemudian nomor 26 ada oksigenasi kompleks. Nah, artinya nanti kalau teman-teman di JF perawat ahli pertama ini, nanti kasus-kasus yang muncul di soal itu kasus-kasus yang lebih kompleks dibandingkan teman-teman dari JF perawat terampil ya. Nanti pun kemudian pemberian oksigenasinya kalau mungkin di JF perawat terampil itu lebih ke konsentrasi rendah ya. Nanti kalau teman-teman di JF perawat ahli pertama itu nanti berhubungan dengan pemberian oksigenasi dengan keperluan konsentrasi yang tinggi, misalkan dengan menggunakan CPAP, ventilasi mekanik dan lain sebagainya. Jadi kasusnya itu lebih kompleks dibanding teman-teman JF perawat terampil ya. Kemudian selain itu
Nah, itu juga selain ada alat-alat oksigenasi ya sesuai kebutuhan, juga biasanya nanti ada juga terkait dengan kadar oksigenasi yang dibutuhkan klien dengan data-data yang ditampilkan di soal nanti disesuaikan begitu ya. Kemudian nomor 27 ada terapi aktivitas kelompok atau TAK, ini kaitannya dengan keperawatan jiwa. Kemudian ada nomor 28 itu pemantauan dan penilaian kondisi pasien. Nah, ini lebih mungkin ya kaitannya dengan EWS atau Early Warning System ya. Teman-teman juga wajib menggali lagi terkait dengan teori EWS ya, pemantauan dan penilaian kondisi pasien agar tidak semakin memburuk seperti itu ya. Kemudian nomor 29 pengorganisasian pelaksanaan pelayanan keperawatan. Ini lebih ke manajemen ya, manajemen keperawatan. Bagaimana cara kita menyelaraskan atau menyamakan visi misi keperawatan, kemudian menyamakan goalsnya nanti apa gitu, kemudian bagaimana cara kita mencapai goals tersebut ataupun misi kita itu apa saja. Nah, itu terkait dengan pengorganisasian pelaksanaan pelayanan keperawatan. Kemudian nomor 30 ada pengelolaan tenaga keperawatan. Ini terkait dengan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, kemudian juga ada pembinaan serta pengawasan dari tenaga keperawatan. Ini terkait dengan pengelolaannya ya. Kemudian nomor 31 yaitu ada preceptorship dan mentorship ya. Ini bagaimana cara kita memberikan bimbingan ya kepada perawat baru ataupun perawat yang lebih rendah jenjangnya dibandingkan kita, karena itu adalah salah satu tugas teman-teman ya dari JF perawat ahli pertama. Oke teman-teman, itu adalah 31 poin rangkuman materi pokok soal untuk teman-teman JF perawat ahli pertama. Ini silakan teman-teman jadikan sebagai pegangan untuk menggali lebih dalam. Teman-teman yang kemarin tanya terkait dengan bimbel, kita masih persiapkan teman-teman ya, secara teori-teorinya, bahan-bahannya kita masih persiapkan, dan juga kita masih menunggu peraturan terbaru dari pemerintah ya, sehingga nanti ketika teman-teman masuk ke dalam bimbel kita ya, teman-teman itu tidak sia-sia dalam belajarnya ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan apa yang sepantasnya teman-teman dapatkan seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin belajar mulai dari saat ini, teman-teman bisa mempelajari ebook kita yang tahun kemarin ya. Ini ebook P3K keperawatan ya. Nah, itu juga kita sesuaikan dengan jabatan fungsional ya. Itu bisa teman-teman boleh nih hubungi kita di WA ya. Nah, nanti untuk tambahan teori-teorinya mungkin kita akan sesuaikan dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Oke teman-teman, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.